Oke pemirsa sekalian, setelah kita melewati jalan yang berliku dari Banjarnegara sampai dengan Dieng, tibalah saatnya sekarang kita akan menuju ke Kawah Sikidang. Nah, dari sini saja sudah kita bisa menikmati pemandangan Dieng yang sangat indah dengan hawanya yang sangat sejuk. Wah, ini pemirsa harus coba datang ke sini, merasakan sendiri kesejukan dan keindahan alamnya. Nah, di lokasi ini kita melewati beberapa tempat yang menarik yang bisa kita kunjungi sebelumnya. Di antaranya adalah Rumah Budaya Dieng, Museum Kaliasa Dieng, kemudian Kompleks Candi Arjuna, dan yang tepat di sisi jalan ini adalah Candi Gatotkaca. Nah, saya hanya mampir sebentar di sini, kemudian melanjutkan lagi menuju ke Kawah Sikidang karena waktu sudah cukup sore. Nah, pemirsa, di pertigaan yang ada penunjuk arah Kawah Sikidang ini kita belok ya, menuju ke jalan Kawah Sikidang. Sebab kalau kita lurus, maka kita akan menuju ke Jalan Arjuna Selatan yang nantinya bisa sampai ke Telaga Warna. Nah sahabat, sekarang kita sudah sampai di parkiran Kawah Sikidang. Oke, kita menepi dulu, kemudian kita beli tiket masuk, kemudian kita lihat bersama keindahan alam yang ada di lokasi ini.
Oke sahabat sekalian, kita sudah sampai. Ini adalah spot selfie pertama. Tulisan Kawah Sikidang dengan latar belakang bisa kita lihat di sana ada hamparan kawah yang biasa mengepulkan asapnya ya. Oke, nanti kita akan coba masuk ke sana. Oke, di samping pintu masuk juga ada spot selfie yang lain di sana. Coba kita dekati ya, supaya kita bisa melihat dari dekat. Oke, kita sudah berada di pintu masuk Kawah Sikidang. Ya, jangan lupa untuk para pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Disediakan cuci tangan di sini. Dan untuk tiket masuk cukup terjangkau, hanya Rp20.000. Oke, kita coba masuk ke lokasi kawasan Kawah Sikidang. Terima kasih. Ya, sudah. Guys, cuaca gerimis, hujan. Kita masuk ke pintu masuk. Hujan. Ya, terima kasih untuk selfie. Kemudian view-nya juga bisa dilihat dari sini. Kawah Sikidang, Dieng. Yes, kita Oke kawan, sambil jalan saya teringat ada sebuah legenda yang hidup di sekitar Kawah Sikidang. Jadi konon pada zaman dahulu ada seorang putri yang bernama Sinta Dewi. Nah, Sinta Dewi ini adalah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak pemuda yang hendak meminangnya. Akan tetapi sang putri meminta persyaratan yang berat, yaitu meminta mas kawin yang sangat banyak, sehingga tidak banyak pemuda yang bisa memenuhinya. Adalah seorang pangeran yang bernama Kidang Garungan, merupakan pangeran yang sangat kaya raya. Dia bisa menyanggupi permintaan dari Sinta Dewi ini. Nah, mendengar pinangan dari Pangeran Kidang Garungan yang kaya raya, Sinta Dewi pun menerimanya. Namun alangkah terkejutnya sang Sinta Dewi manakala bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan. Ternyata Pangeran Kidang Garungan sesuai namanya, dia memiliki sosok berkepala seperti kijang atau kidang dan badan manusia. Melihat sosok yang demikian, sang putri Sinta Dewi pun berkeinginan untuk membatalkan pertunangan yang sudah dilakukan. Sinta Dewi berusaha mencari cara agar tidak membuat marah si Kidang Garungan. Nah, syarat yang diajukan oleh Sinta Dewi adalah dia meminta untuk dibuatkan sumur yang besar dan dalam, dengan alasan penduduk sekitar daerah itu merasa kesulitan untuk mendapatkan air. Nah, permintaan Sinta Dewi ini pun disanggupi oleh Kidang Garungan.
dasar seorang pangeran yang sakti. Dengan tanduk dan tangannya dia menggali sendiri sumur itu. Lama-kelamaan sumur itu dalam dan diketahui oleh Sinta Dewi. Sinta Dewi merasa khawatir atas keberhasilan Kidang Garungan ini. Maka untuk menggagalkannya, Sinta Dewi meminta bantuan penduduk untuk menutup lubang sumur yang sudah dibuat oleh Kidang Garungan. Sementara Kidang Garungan sendiri masih berada di bawah lubang, masih menggali lubang. Nah, akibat lubang itu ditutup kembali oleh warga, Kidang Garungan terjebak di bawah sumur. Dan dengan amarahnya tiba-tiba muncullah kawah dari lubang tersebut. Nah, itulah legenda yang ada dan beredar di sekitar Kawah Sikidang. Iyalah, mumpung di sini kita menuju. Nah, menurut sejarah, Kawah Sikidang ini terbentuk berabad-abad tahun yang lalu yang berasal dari letusan Gunung Prau. Jadi akibat letusan itu menyisakan sebuah kawah yang sampai sekarang masih menunjukkan tanda-tanda aktif, ya. Jadi masih ada tanda-tanda kegiatan vulkanik pada Kawah Sikidang ini. Bisa sahabat saksikan ya, ini kepulan-kepulan asap dan bau belerang yang sangat menyengat. Nah, ini adalah tanda-tanda kegiatan vulkanik dari sebuah gunung berapi. Bisa sahabat sekalian, dari celah-celah keluar air yang masih mendidih. Baik sahabat sekalian, asal-usul Kawah Sikidang kenapa diberi nama Sikidang ternyata diambil dari perilaku kawah itu sendiri. Jadi ternyata kawah utama dari Kawah Sikidang ini bisa berpindah-pindah. Jadi lubang-lubang besar yang ada, yang sekarang itu masih mengumpulkan sedikit asap, ternyata dulunya adalah kawah utama yang sekarang sudah tidak begitu aktif bergejolak dan berpindah tempat. Begitu seterusnya, kawah yang sekarang menjadi kawah utama nanti suatu saat akan berhenti dan berpindah di tempat yang lain. Nah, karena
perilaku kawah utama yang berpindah-pindah tempat inilah, maka tempat ini diberi nama Kawah Sikidang. Masih tahan pas? Dari belerangnya, maskernya dipakai. Nah. Di bawah sana kawah air dan mendidih. Ini kondisi Kawah Sikidang. Airnya mendidih, bisa untuk merebus telur. Oke. Hujan makin deras. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan menuju ke pintu keluar. Oke. Kita menuju ke pintu keluar. Di pintu keluar kita bisa menjumpai kios oleh-oleh untuk kenang-kenangan.
Ada kentang goreng, ada aneka jajanan khas Dieng. Paprika. Ada pula tanaman hias dijual. Dan ternyata kita diputar dulu untuk melewati kios-kios pusat oleh-oleh. Dan akhirnya kita bisa keluar dan mil jajanan kentang. Oke. Halo Bu, sedang apa Bu? Wah, makan apa itu? Kentang.